Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Filza Paulina. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya merupakan peserta dari mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2024 dan saya di sini akan menjelaskan tentang analisis naratif. Narasi sering dianggap sama dengan cerita atau dongeng. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu nare, yang berarti memberitahu. Narasi berhubungan dengan usaha untuk memberikan informasi, namun tidak semua informasi dapat disebut sebagai narasi. Contohnya seperti informasi lowongan kerja, informasi promo diskon, dan lain-lain. Narasi menurut Gilbert Kenneth adalah representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa. Sedangkan menurut Carol Prince, narasi adalah representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu atau dua atau beberapa narator untuk satu, dua, atau beberapa narasi. Narasi memiliki karakteristik yaitu ada rangkaian peristiwa, lalu ada rangkaian sekuensial atau tidaklah random tetapi memiliki logika tertentu. Lalu narasi bukanlah pemindahan peristiwa dalam teks cerita karena adanya pemilihan. Selanjutnya, manfaat dari analisis naratif adalah membantu memahami bagaimana pengetahuan makna nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Yang keempat, dapat membantu kita memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita untuk mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Lalu, apa sih perbedaan dari naratif dan juga semiotika? Semiotika lebih menganalisis tanda-tanda, sedangkan naratif tidak hanya tanda-tanda tetapi juga alur cerita. Alur cerita sendiri terdiri dari plot dan juga story. Plot adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks, sedangkan story adalah peristiwa yang utuh dari awal sampai akhir. Selanjutnya adalah model narasi menurut Stefan Todorov. Menurut Todorov, suatu narasi mempunyai struktur dari awal hingga akhir. Narasi dimulai dari adanya situasi keseimbangan atau equilibrium yang kemudian terganggu oleh adanya kekuatan jahat, lalu narasi akan diakhiri oleh upaya menghentikan gangguan sehingga situasi keseimbangan atau equilibrium tercipta kembali. Contohnya pada sebuah film superhero atau film yang menceritakan suatu keluarga, biasanya diawali dengan keadaan yang damai, keadaan yang seimbang, lalu muncullah tokoh jahat yang membuat gangguan dan setelah terselesaikan masalahnya atau gangguannya, maka akan kembali lagi situasi keseimbangan atau equilibrium tersebut. Selanjutnya adalah model narasi menurut Nick Lacy, yaitu tahap pertama ialah kondisi keseimbangan yang digambarkan dengan situasi normal. Lalu ada tahap kedua, yaitu ditandai dengan adanya gangguan atau disruption yang bisa berupa munculnya tokoh yang merusak, tokoh jahat yang merusak harmonisan atau keseimbangan. Lalu tahap selanjutnya adalah kesadaran terjadi gangguan, yaitu gangguan semakin besar dan dampaknya semakin dirasakan. Yang keempat adalah upaya untuk memperbaiki gangguan tersebut, yang merupakan usaha untuk menciptakan keteraturan kembali. Biasanya pada tahap ini itu hadir tokoh pahlawan. Tahap terakhir adalah pemulihan menuju keseimbangan yang mana gangguan atau kekacauan berhasil diselesaikan. Lalu ada model naratif menurut Mary Gilchrist, yaitu pertama, eksposisi atau kondisi awal yang umumnya diawali dengan keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan. Lalu kedua, akan adanya gangguan atau disruption terhadap keseimbangan tersebut. Ketiga, muncul komplikasi yaitu kekacauan yang semakin besar. Sedangkan keempat, kekacauan dan konflik tadi semakin memuncak atau semakin berada pada klimaksnya. Dan terakhir adalah penyelesaian dan akhir dari kekacauan di mana nanti akan kembali kepada eksposisi awal. Selanjutnya ada model menurut Aldreidas Greimas, yaitu di mana di sini terdapat objek dan juga subjek. Objek di sini akan dikirimkan oleh sender kepada penerima atau receiver. Di sini juga ada penolong, helper, dan juga penentang yaitu opposan. Model ini dapat digunakan untuk menganalisis sebuah berita di mana kita nanti bisa mengetahui mana objeknya, mana subjeknya, mana penolong, mana penentang, seperti itu. Yang terakhir adalah karakter dalam narasi, yaitu narasi tidak hanya menampilkan peristiwa namun juga karakter. Karakter adalah orang atau tokoh yang mempunyai sifat atau perilaku tertentu. Masing-masing karakter memiliki fungsi dalam sebuah narasi. Vladimir Propp yang menyusun elemen karakter dalam menganalisis narasi. Nah, biasanya tokoh yang berkarakteristik menyeramkan itu digambarkan sebagai sosok yang jahat, sedangkan
Tokoh yang berwajah tampan atau cantik itu biasanya digambarkan dengan sifat yang baik, sifat kepahlawanan, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai analisis naratif. Semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.